Arthur pun teringat hari-hari yang telah terjadi sebelumnya. Ia mengingat momen ketika ayahnya memegang perut ibunya di hadapannya dengan wajah penuh kegembiraan. Saat itu, Arthur hanya mengira ibunya tampak lemas karena kelelahan biasa. Ia tidak tahu bahwa ibunya sedang hamil. Melihat Arthur yang terdiam, ayahnya melanjutkan. "Niatku, aku akan memberitahumu saat kita sampai di kota Shrus nanti." Namun, sebelum sang ayah melanjutkan kata-katanya, Arthur memotongnya dan berkata, "Aku akan melindungi ibu. Aku janji," ucap Arthur dengan penuh percaya diri. Terlihat Arthur sedang berdiri dan menjaga mereka saat ibunya melakukan sihir penyembuhan pada ayahnya. Saat proses penyembuhan berlangsung, sang ayah menjelaskan bahwa pasukan musuh memiliki 4 penyihir. Di sisi lain, melihat adanya seorang Healer di sana, pemimpin bandit marah dan berteriak memberikan perintah. "Dasar bajingan! Mereka punya Healer. Jangan biarkan mereka kabur," ucap ketua bandit itu dengan penuh amarah. Ketika keadaan ayahnya mulai membaik, Arthur segera menarik ibunya dan bersiap membawanya ke tempat yang aman. "Jangan mati di depanku, ayah," ucap Arthur dalam hatinya. Adam pun segera menyuruh Arthur untuk pergi dengan cepat dan melindungi mereka. Namun tiba-tiba, muncul musuh yang hendak mengejar Arthur dan ibunya, membuat Adam terkejut. Terlihat salah satu musuh melompat ke arah mereka. Tanpa pikir panjang, Adam segera menghadang musuh tersebut. "Aku akan menahannya. Pergilah cepat," teriak Adam dengan lantang. Saat Arthur dan ibunya berlari, tampak ada mata anak panah yang diarahkan ke mereka. Ternyata, masih ada musuh yang bersiap melepaskan anak panah tersebut. Saat berlari, insting Arthur yang sangat tajam membuatnya merasakan adanya bahaya dari arah belakang. Seketika, Arthur menoleh dengan tajam, dan benar saja, anak panah telah dilepaskan oleh musuh ke arahnya. Dengan sangat cepat, saat anak panah hampir mengenai ibunya, Arthur dengan sigap menangkis panah tersebut menggunakan pedangnya. Dengan tubuh kecilnya, Art menahan panah itu dengan sekuat tenaga. Namun, pedang yang digunakan tidak cukup kuat untuk menahannya, sehingga pedang tersebut pun patah. Setelah berhasil menghindari serangan, musuh yang melepaskan panah tampak terkejut dengan apa yang ia lihat. "Bagaimana bisa?" ucapnya sambil bersiap mengambil anak panah kembali. Namun tiba-tiba, sebuah anak panah melesat tepat mengenai kepalanya. Ternyata, panah itu berasal dari Helen. "Jangan berhenti, Arthur," teriak Helen. Seketika, Arthur pun berlari kembali sambil menarik tangan ibunya. Saat sedang berlari, Arthur merasa ada yang tidak beres. "Tunggu, bukankah seharusnya mereka didukung oleh 4 penyihir?" pikir Arthur, sambil memperhatikan situasi pertempuran dan mulai menghitungnya. Pertama, musuh yang sedang Angela hadapi. Kedua, musuh yang sedang dihadapi Adam. Dan yang terakhir, pemimpin bandit yang sedang bertarung melawan ayahnya. "Terus, di mana yang terakhir?" ucap Arthur dalam hati. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari ketua bandit. "Lupakan rencananya. Jangan biarkan mereka hidup." "Dengan siapa dia bicara?" tanya Arthur dalam hati. Kemudian, dari kejauhan, terlihat sebuah kekuatan mulai terbentuk. Arthur, yang masih berlari dengan wajah penuh amarah, akhirnya menyadari bahwa kekuatan itu akan segera dilepaskan. "Aku bisa menghindarinya dengan menggunakan mana, tapi ibu tidak bisa melakukan itu." "Sial," ucap Arthur dalam hatinya. Serangan itu semakin dekat dan akan segera mengenai mereka. Terlihat Arthur sudah mengambil ancang-ancang, bersiap untuk melompat, dan akhirnya, ia mendorong ibunya agar tak terkena serangan tersebut. "Jika aku tak bisa mengalahkannya, maka aku akan membawanya bersamaku," ucap Arthur sambil menarik pedang kecilnya yang terikat tali untuk dilemparkan. Kemudian, Arthur melempar pedang kecil itu dan berhasil membelah bola biru tadi. Pedangnya telah dilemparkan, namun kini Arthur harus terkurung di dalam jurus musuh. Pedang Arthur tepat sasaran, menancap dan mengikat musuh tersebut. Setelah itu, Arthur menarik seutas tali dari pedang mananya tadi. "Mari berharap bahwa tali dari mana ini bisa bertahan," ucap Arthur.
Terlihat musuh yang tertancap pedang ikut tertarik dan terlempar bersama Arthur. Arthur masih mempertahankan genggamannya, berusaha menggunakan kakinya untuk berpijak ke celah tebing. Akan tetapi, nampaknya ia tergelincir dan terjatuh. Arthur terlihat menggantung di tepian tebing, masih memegang tali mana yang tertancap di kaki musuh. Si musuh pun berusaha sekuat tenaga agar tidak ikut terjatuh ke jurang. Namun, tepian tebing yang ia pegang rupanya tak sanggup menahan bebannya, dan juga Arthur. Pada akhirnya, si musuh dan Arthur terjatuh ke jurang di bawah tebing. Bersamaan dengan itu, Durden segera melafalkan sihir tanahnya demi menyelamatkan Arthur. Sebuah telapak tangan raksasa terbentuk dari tanah. Namun sayangnya, Arthur sudah terlanjur jatuh dan terjun bebas ke jurang di bawahnya. Terlihat wajah Arthur yang penuh luka, dan matanya mulai berkaca-kaca menahan air mata. Namun, di balik rasa sakit itu, tampak juga raut wajah yang lega. "Ku harap semua orang baik-baik saja," ucap Arthur dalam hati, tak bisa lagi menahan air matanya. Arthur pun menangis. "Sial, aku selalu ingin menjadi seorang kakak," ucapnya lirih. Flashback masa lalu Arthur pun terlihat. Di sebuah istana dengan tirai jendela yang menakjubkan, seorang pria tampak berjalan menuruni tangga. Saat ia membuka pintu, terkejutlah seorang wanita cantik yang sedang membawa piring. Ternyata, pria itu adalah seorang raja yang sedang menyusuri lorong istana dan disambut oleh beberapa pelayan. "Selamat pagi, Raja Grey." Sungguh, istana itu tampak sangat megah. Raja Grey berjalan menghampiri seorang pria tua berambut panjang yang duduk di sebuah meja. Pria tua itu tampak terkejut. Ia bingung dengan kedatangan sang raja yang tiba-tiba. Raja kemudian memandangi sebuah lukisan yang terpampang di dinding istana. Lukisan yang menampilkan 3 orang, dengan seorang wanita berdiri di tengahnya. Dewan adalah pihak yang sebenarnya memerintah negara, mengelola politik dan ekonominya. Kemudian, tatapan Raja Grey bergeser ke lukisan lain. Terlihat sosok pria gagah dalam lukisan tersebut. Pria itu adalah dirinya sendiri. "Sedang mengagumi gambarmu, ya?" ucap pria tua tadi sambil bangkit dari duduknya dan menghampiri Raja Grey. Menjadi bagian dari anggota dewan itu sangat bermanfaat. Karena itulah aku tidak berbohong saat mengatakan bahwa aku tidak iri dengan ketenaran dan kemuliaan yang Anda terima dari kemenanganmu sebagai raja. "Ngomong-ngomong, untuk alasan apakah kunjungan tak terduga ini?" tanya pria tua itu keheranan. Terlihat Raja Grey memegangi medali yang tergantung di lehernya. Kemudian, ia melepaskan medali tersebut dan meletakkannya di atas meja. "Aku pensiun, Marlon," ucap Raja Grey sambil beranjak pergi dari ruangan itu. "Grey, bertahanlah," seru pria tua tadi. Raja Grey pun berhenti sejenak dan merenung, memegangi kepalanya. "Demi Tuhan, aku sudah menghabiskan seluruh waktuku hanya untuk menjadi kuat. Dan untuk apa? Ketenaran? Kemuliaan? Aku hanyalah seorang yatim piatu yang telah kehilangan keluarga. Akan kuberikan semua yang kupunya, seandainya aku bisa kembali ke Ashburn dan bertemu mereka semua lagi," pikirnya, dengan penuh kesedihan. Kembali ke Arthur, terlihat langit senja yang begitu indah. Arthur tergeletak di rerumputan di tengah hutan. "Di mana aku?" ucapnya kebingungan. "Kenapa aku masih hidup?" Arthur menengok ke samping dan melihat musuhnya yang tadi tergeletak tak berdaya, dengan tubuh yang hancur serta pedangnya yang masih menancap di kakinya. Seketika, Arthur memalingkan pandangannya. Ia merasa sangat mual setelah melihat kondisi musuhnya. Ia pun muntah dan kembali pingsan. Beberapa saat kemudian, sehelai daun jatuh ke wajahnya. Ia pun terbangun dan melihat ada makanan yang berserakan di sampingnya. Dengan tubuh penuh luka, Arthur merintih kesakitan dan berusaha sekuat tenaga meraih makanan yang keluar dari dalam tas. Akhirnya, Arthur berhasil mengambilnya. Tanpa pikir panjang, ia segera memakan makanan tersebut. Kini, setelah makan, ia merasa sedikit lega. Adegan berpindah kembali. Terlihat suasana langit di pagi hari, diiringi kicauan burung. Arthur pun perlahan membuka kedua matanya dan berusaha bangkit dari tidurnya.
Dengan terus berusaha, ia akhirnya berhasil bangkit kembali, meskipun luka di tubuhnya masih belum kering. Arthur merintih kesakitan, namun kini ia mulai bisa melangkahkan kakinya. Tiba-tiba ia teringat sesuatu, hampir saja ia melupakan pedang mananya. Seketika, ia pun berusaha mencabut pedang yang masih menancap di jasad musuhnya itu. Dengan sedikit tenaga yang tersisa, akhirnya ia berhasil mencabutnya. Setelah itu, Arthur menatap ke atas tebing, tempat di mana waktu itu ia terjatuh. "Aku selamat dari itu," ucap Arthur. "Berapa lama waktu yang sudah terlewat? Dan, di mana aku?" gumamnya, sembari berjalan dan mematahkan ranting-ranting yang menghalangi jalannya. "Itu tidak penting. Aku harus segera pergi," lanjutnya tegas. Tiba-tiba terdengar kata-kata misterius entah dari mana datangnya. "Oh, kau sudah bangun." Arthur pun seketika kaget dan bersembunyi di balik pohon. Ia mengira yang berbicara adalah mayat yang tadi ditinggalkannya. Dengan perasaan was-was, Arthur perlahan menghampiri mayat itu untuk memeriksanya. Namun, suara itu kembali terdengar. "Jangan cemas, mayat itu tidak akan bangkit kembali. Jika memang itu yang kau takutkan," ucap suara misterius tersebut. Arthur terlihat sangat lega, namun tiba-tiba ia mengingatkan dirinya sendiri. "Tunggu, jangan mudah percaya dengan suara yang tidak dikenal." Tidak peduli betapa lembut dan bermartabatnya suara itu, gumamnya dalam hati. "Siapa kau? Apa kaulah yang menyelamatkanku?" tanya Arthur sambil mengangkat pedangnya, bersiap berjaga. Tiba-tiba, seekor kelinci keluar dari semak-semak dan membuat Arthur sangat kaget. "Ya, untuk pertanyaanmu yang kedua. Dan untuk pertanyaanmu yang pertama, kau akan mengetahuinya saat kau sampai di tempat tinggalku," jawab suara itu dengan tenang. "Kedengarannya kau cukup yakin bahwa aku akan pergi ke tempatmu?" ucap Arthur dengan nada curiga. Suara misterius itu pun menjawab dengan tenang. "Ya, akulah satu-satunya orang yang bisa mengantarkanmu pulang dari tempat ini." Arthur seketika terkejut mendengarnya. "Pulang?" gumamnya. Ia pun langsung membayangkan Reynold, Alice, The Twin Horns, dan juga adik bayinya. Apa mereka baik-baik saja? Apa mereka sampai ke Shrus dengan selamat? Pikir Arthur, penuh rasa penasaran dan kekhawatiran. "Ehem, Tuan Suara," panggil Arthur agak canggung, "mungkin aku akan merepotkanmu, sampai aku bisa menemukan tempatmu." Suara itu tertawa kecil, membuat Arthur agak kaget. "Kau cepat mengerti, Arthur Lewin." Meskipun agak sedikit kasar memanggil seorang wanita dengan sebutan "Tuan," tapi kau sedikit sentimental. "Jadi, baiklah," ucap suara tersebut dengan nada menggoda. "Tunggu, bagaimana dia bisa tahu tentangku?" pikir Arthur dengan sedikit heran. Tiba-tiba, sebuah energi masuk ke dalam tubuh Arthur. "Akan kuperlihatkan padamu," ucap suara misterius itu. Cahaya merah muncul seketika, membentuk sebuah gambaran tempat di hadapan Arthur. Hal itu sontak membuat Arthur sangat kaget. "Aku sarankan agar kau segera berangkat, karena perjalananmu akan aman selama hari masih terang," lanjut suara tersebut, memberi peringatan. Kini Arthur terlihat berdiri di atas bongkahan akar pohon yang sangat besar, menjulang di tepi tebing. Ia memandang ke arah tempat tujuan yang baru saja diperlihatkan. Sihir apa yang dia gunakan untuk menolongku dari kejauhan? Apa keuntungan yang dia dapat dari menolongku? Dan kenapa hanya aku yang ditolong? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam pikirannya. Semakin aku memikirkannya, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul. Hingga akhir, "Semoga saja ini semua berjalan sesuai harapanku," ucap Arthur pelan, sebelum akhirnya mulai melangkah menuju tempat yang ditunjukkan oleh suara misterius tadi. Sesaat kemudian langkah Arthur terhenti. Di hadapannya, terbentang sebuah sungai yang jernih, airnya berkilauan memantulkan cahaya matahari pagi. Tanpa pikir panjang, Arthur segera melepaskan semua pakaiannya dan melompat ke dalam sungai. Kesegaran air langsung menyelimuti tubuhnya, membuatnya menghela napas lega setelah semua yang ia lalui. Setelah puas menikmati kesegarannya, Arthur mulai membasuh bajunya yang kotor,
sisa dari pertempuran dan perjalanan panjangnya. Haha, kelihatannya kau sedang bersenang-senang, ucap suara misterius itu tiba-tiba. Arthur terkejut bukan main. Ia refleks menutupi burung mungilnya dengan tangan, wajahnya memerah. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa dilihat di sana. Lanjut suara itu dengan nada menggoda. Arthur membeku sejenak. Wajahnya sekarang lebih ke arah frustasi daripada malu. Dia hanya asal bicara, aku seorang raja. Seharusnya tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh. Gumam Arthur dalam hati, mencoba menenangkan dirinya. Maaf karena telah membiarkanmu kelaparan, jangan cemberut begitu. Lanjut suara itu lagi, terdengar agak menyesal namun tetap santai. Arthur menghela napas, lalu menatap refleksi dirinya di air. Tubuh ini hanya belum berkembang. Hanya itu saja, pikirnya dalam hati, menenangkan diri dari sindiran yang barusan ia terima. Kemudian ia mengambil air dari sungai untuk minum, lalu duduk di tepian dan memakan makanan sederhana yang ia temukan dari dalam tasnya sebelumnya. Setelah aku jatuh dari tempat itu, aku berjalan ke arah timur. Mungkin sekarang aku sudah dekat dengan wilayah para elf, ucap Arthur pelan sambil terus mengunyah makanannya. Namun matanya tetap waspada, memandangi jalanan hutan di depannya. Tapi, aku belum melihat kabut. Bukankah kabut itu salah satu ciri khas hutan Elshire? Gumamnya lagi dengan dahi mengernyit. Ia pun melanjutkan langkahnya. Meski tubuhnya masih terasa lelah dan penuh luka, tekadnya tetap bulat. Ketakutan awal akan hewan buas perlahan sirna. Hewan-hewan kecil tampak berkeliaran di sana-sini, tidak menunjukkan tanda-tanda agresif. Bahkan beberapa di antaranya sempat menatap Arthur sebelum kembali asyik dengan urusan mereka masing-masing. Hutan ini, dan semua makhluk di dalamnya, sangat kaya akan mana, pikir Arthur penuh kagum. Sesekali, ia merasakan denyutan energi magis di sekitar pepohonan dan tanah yang ia pijak. Namun, ia hanya bisa menghela napas. Aku sedang terburu-buru, jadi tidak bisa tinggal lebih lama di sini untuk menyerap mana sebanyak ini, ucapnya dalam hati sambil terus melangkah ke depan, menembus semak dan ranting. Sambil membayangkan wajah ibunya, Arthur bergumam lirih. Aku harus segera kembali ke orang tuaku. Ibuku sedang hamil. Mungkin saja sekarang dia sedang stres karena mengira aku sudah mati. Itu bisa berbahaya untuk kandungannya. Pikiran itu membuat langkah Arthur semakin cepat dan hatinya semakin gelisah. Semoga mereka masih hidup, bisiknya lirih. Itulah satu-satunya harapan Arthur saat ini. Langit mulai gelap, matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan lebat, menciptakan bayangan panjang yang menyeramkan di jalan setapak yang ia lalui. Namun akhirnya, setelah perjalanan panjang, Arthur tiba di tempat yang sebelumnya ditunjukkan oleh suara misterius itu. Aku bersyukur kau bisa sampai di sini dengan selamat, ucap suara misterius itu dengan nada hangat. Arthur menoleh ke sekeliling, lalu pandangannya terhenti pada sebuah batu besar di depannya. Ia menatap batu itu ragu-ragu, lalu dengan ekspresi canggung ia berkata, "Jadi, aku merasa senang bertemu denganmu," ucapnya, kepada batu di hadapannya. Namun suara itu kembali terdengar, kini terdengar sedikit geli. "Ini benar-benar fakta yang menarik, jika aku memang sekumpulan batu, maka kau akan menemukanku di antara celah batu itu," ucap suara misterius tersebut. Arthur terdiam sejenak, lalu mengernyit. "Apa maksudnya?" pikirnya. Ia pun perlahan mendekat ke arah batu besar itu, mengendap-endap dan mulai menyusuri celah di antara batu tersebut. Dari dalam, samar-samar terlihat cahaya hijau yang sangat terang memancar dari balik bebatuan. "Ah, jadi itu maksudmu?" gumam Arthur, tatapannya fokus dan penuh rasa ingin tahu. Ia melangkah masuk lebih dalam, mendekati sumber cahaya tersebut. Udara di dalam celah terasa hangat dan lembut, berbeda dari udara luar yang mulai dingin karena malam. Dengan langkah mantap, Arthur menatap cahaya itu dan berkata dalam hati, "Ayah, Ibu, aku akan segera pulang." Sebuah tekad kuat terpancar dari sorot matanya. Ia tidak hanya ingin bertahan, tapi juga kembali. Demi keluarganya.